Sebuah karya seni terkadang lahir karena terinspirasi oleh karya seni yang lain. Bahkan itu adalah jenis karya seni yang berbeda. Misalnya lukisan terinspirasi dari film. Nah, rekan-rekan Painting Explorer Channel, mahasiswa kuliah seni lukis Advance, hari ini kita akan mempelajari bagaimana rantai estesis. Ini adalah lanjutan mata kuliah estetika yang saya ambil dari buku yang saya tulis, yaitu Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Kita ada di dalam pengembangan nilai estetis yang disebut estesis ya. Apa itu estesis? Kalau teman-teman lupa bisa merefer video sebelumnya. Estesis adalah suatu proses estetika, proses yang terjadi antara subjek, objek, dan nilai estetis. Nah, hari ini kita akan melihat kelanjutannya. Bagaimana estesis tadi ya, yang subjek itu menikmati atau membuat karya seni berdasarkan nilai tertentu. Yang kemarin khususnya kita sudah mempelajari tentang transfer estetis. Transfer estetis itu ketika seseorang menikmati suatu objek, misalnya pemandangan, nah dia mengalami pengalaman estetis. Lalu dia kerjakan menjadi karya seni, lukisan misalnya, lukisan pemandangan, maka dia mengalami pengalaman artistik. Nah, itu bisa dilihat yang kemarin ya. Lalu ada orang yang menikmati hasil dari lukisan ini, maka orang itu akan menikmati atau akan mengalami pengalaman estetis kembali. Dan ini disebut sebagai transfer estetis atau rangkaiannya disebut rangkaian transfer estesis. Nah, rekan-rekan, hari ini kita akan melihat bagaimana jika rangkaian itu lebih panjang lagi dari sudut pandang seorang kreator ya, dari sudut pandang seorang pencipta karya seni yang itu ada di dalam rantai estesis. Ya, saya sudah persiapkan materinya. Ini teman-teman nanti bisa membuka halaman 58 ya, dari buku saya bisa membuka halaman 58. Nah, ini di buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai, khususnya ada di bab 5, yaitu pengembangan model estesis. Nah, kita sekarang ada di subbab C, yaitu rantai estesis. Nah, gambarannya begini teman-teman. Ini adalah objek estetis ya, misalnya bunga misalnya, objek estetis. Terus seniman itu menikmati keindahan bunga itu ya dengan parameter tertentu. Lalu dia ketika menikmatinya, disconnect ini. Ya, semoga lancar. Oke ya, sudah ya. Ketika seorang seniman melihat suatu bunga misalnya, lalu dia mengalami pengalaman estetis ya, pengalaman estetis tentang keindahan bunga. Nah, kemudian bunga itu dibuat suatu karya, misalnya lukisan, maka dia mengalami pengalaman artistiknya. Nah, kemarin kan dari karya ini langsung dinikmati penonton gitu ya. Nah, sekarang penontonnya itu seorang seniman yang lain gitu ya. Nah, ada seseorang misalnya ya, seseorang seniman lagi yang melihat lukisan bunga tadi, terus dia mengalami pengalaman estetis, tetapi ditransfer, dipindahkan ya, ini makanya tulisannya transfer pengalaman estetis ya, ditransfer menjadi suatu karya seni yang lain, misalnya misalnya film ya, movie misalnya, movie yang terinspirasi dari lukisan bunga, nah, misalnya seperti itu. Nah, maka movie-nya ini, filmnya ini
dinikmati oleh penonton yang lain. Maka penonton ini akan menikmati atau mengalami pengalaman estetis terhadap movie tentang bunga, padahal bunga itu adalah terinspirasi dari karya seorang pelukis, yang pelukis itu terinspirasi dari bunga beneran. Nah, ini skema rantai estesis ya. Di dalam contoh kita sering mendengar ya, misalnya ini Sandro Botticelli itu membuat lukisan judulnya Map of Hell ya, peta neraka gitu ya, peta neraka, yang itu sebenarnya dia terinspirasi dari novelnya Dante ya, novelnya Dante yang tentang neraka. Nah, kemudian karya Sandro Botticelli yang Map of Hell ini menginspirasi juga Dan Brown ya, untuk membuat buku yang berjudul sebagai Inferno ya. Ini saya sudah membaca dulu, begitu di launching saya coba cari dan alhamdulillah dapat. Ini menarik ya, tentang salah satunya membahas tentang karyanya Sandro Botticelli tentang Map of Hell itu. Nah, maka ketika saya membaca buku ini atau seseorang membaca buku ini, sebenarnya kan dia sedang ada di dalam transfer estesis ya, transfer nilai-nilai estesis, transfer pengalaman estetis dari awalnya ada si Dante yang membuat novel, kemudian Botticelli yang membuat lukisan, kemudian Dan Brown yang membuat novel gitu kan. Maka itu adalah rantainya. Dan ini lebih tepatnya menulis Inferno ya, Dante. Kemudian ini bagian dari Divina Commedia. Kemudian pada abad ke-15 Sandro Botticelli melukis Map of Hell, lalu diterjemahkan secara visual 6 abad kemudian oleh Dan Brown ya, yang mengarang novel Inferno. Ada juga misalnya kalau teman-teman mengamati lukisan judulnya Atala ya. Lukisan Atala itu Giroud yang membuat itu, lukisan pada masa romantikisme. Itu sebenarnya dia terinspirasi oleh novel ya, novel Atala. Itu ceritanya, novel Atala itu tentang seorang wanita yang sudah bersumpah untuk hidup selibat ya. Hidup selibat itu hidup tidak menikah karena dia menganut kepercayaan Kristiani, tidak mau menikah gitu. Tetapi ternyata si Atala itu ya, tokoh di dalam novel itu ikut berpindah kan, saat itu kan Eropa baru saja melakukan penjajahan di Amerika. Nah, mereka ikut pindah ke Amerika. Di sana masih banyak yang mereka sebut sebagai suku ini ya, suku masih primitif gitu ya, orang-orang asli Amerika yang dijajah. Nah, si Atala ini ternyata jatuh cinta ya, jatuh cinta dengan salah seorang, kalau di dalam bukunya itu disebut sebagai seorang laki-laki yang tidak beriman sebagaimana imannya Atala. Tetapi sayangnya mereka berdua itu saling jatuh cinta, kemudian Atala memutuskan untuk bunuh diri. Nah, Atala ini sebenarnya, lukisan Atala ya, itu terinspirasi dari novel Atala. Nah, itu kan makanya ini adalah di dalam suatu rangkaian estetika ya, yang disebut sebagai rangkaian estesis. Itu rekan-rekan Painting Explorer, terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Materi kita kali ini yaitu tentang estetika yang merupakan pengembangan dari model estetis. Terima kasih. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.